Baik, saya akan menjelaskan proses perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses evolusi kompleks potensi manusia yang melibatkan perubahan dalam karakteristik efektivitas individu dari tingkat yang dangkal hingga mendalam sesuai dengan pandangan Sarlinto Wirawan. Sedangkan menurut pendapat Alia B. Purwakania, melibatkan serangkaian tahapan, pola, prinsip, aspek, dan faktor. Selanjutnya, proses perkembangan emosional. 1. Masa bayi. Pada fase bayi, mereka akan membutuhkan belajar banyak handal 1. Masa bayi. Pada fase bayi, mereka akan membutuhkan belajar banyak hal dan mengetahui lingkungannya dengan familiar. 2. Masa balita. Pada usia antara 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dan bahasa verbal. Selanjutnya, proses perkembangan emosional. 1. Masa bayi. Pada masa bayi, mereka akan membutuhkan belajar banyak hal dan mengetahui lingkungannya dengan familiar. 2. Masa balita. Pada usia antara 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Usia 3-5 tahun, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengikuti inisiatif sendiri. 3. Masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak juga disebut the golden age. Mengapa demikian? Karena pada usia inilah benih dan sikap kebiasaan, sopan santun, akhlak, belajar, pendidikan awal, dan lain sebagainya akan ditanamkan pada anak-anak. 4. Masa remaja. Pada dasarnya, usia remaja merupakan masa kritis bagi pembentukan kepribadian remaja yang sedang dalam masa pancaroba. 5. Dewasa awal. Perkembangan yang terjadi pada dewasa awal emosinya mengikuti faktor hormonal dan masa ini pula mereka sudah dapat mengendalikan emosi. 6. Masa madya. Masa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki satu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perlakuan yang baru. 7. Masa usia lanjut. Hal ini ditandai dengan semakin melemahnya kemampuan fisik dan fisik, pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir, dan interaksi sosialnya berubah seperti anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Srianti A dengan NIM 2302095000020. Nah, tadi telah dijelaskan oleh teman saya bagaimana sih perkembangan emosi itu, apa sih sebenarnya perkembangan emosi itu. Selanjutnya di sini saya melangkah pada implikasi atau penerapan perkembangan emosi peserta didik terhadap cara mengajak seorang guru atau cara mengajak bagi kita calon tenaga pendidik. Jadi bagaimana sih implikasi atau penerapan perkembangan emosi peserta didik terhadap cara mengajar seorang guru? Nah, guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik dituntut atau harus untuk benar-benar memahami mengenai segala bentuk perilaku, baik itu perilakunya sendiri ataupun perilaku orang-orang yang terlibat dalam tugasnya, termasuk peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar guru mampu menerapkan kewajiban dan perannya dengan efektif, efisien, dan bermanfaat nyata dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah sebagai tempat dia mengajar. Nah, di layar yang ditampilkan ini adalah beberapa implikasi perkembangan emosi peserta didik terhadap cara mengajar seorang guru. Yang pertama itu adalah membuat konsep yang tepat. Jadi dalam membuat konsep yang tepat ini seperti apa sih yang dimaksud? Nah, di sini berarti konsep perkembangan dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan pengajaran di masing-masing kelas seperti itu. Yang kedua adalah strategi yang tepat, dilanjutkan dengan memberikan bimbingan atau konseling, kemudian memberikan fasilitas dan mendorong motivasi belajar. Memfasilitasi itu merupakan usaha untuk meningkatkan segala bentuk potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Itu antara lain adalah bakat, intelligence, dan minat peserta didik kita. Lain halnya dengan memotivasi. Motivasi itu berarti usaha guru untuk memberikan pacuan semangat kepada siswanya dalam mencapai sesuatu seperti prestasi dalam belajar. Kemudian adalah suasana belajar kondusif. Belajar akan lebih efektif jika terjadi di dalam suasana yang kondusif. Kemudian yang keenam adalah lebih cepat tanggap dan berinteraksi. Kemudian yang ketujuh adalah menilai dengan adil.
Kemudian yang kedelapan adalah menguasai bahan materi. Dengan memiliki pemahaman psikologi yang baik, guru akan lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan segala bentuk materi sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kesembilan adalah memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang kesepuluh adalah sebagai mediator yang baik. Selain pengetahuan yang luas akan segala hal, guru yang memiliki pemahaman psikologis juga baik untuk menguasai akan media pendidikan. Media pendidikan adalah alat bantu komunikasi agar proses pembelajaran lebih efektif dan peserta didik dapat menangkap dengan jelas maksud dari materi yang diajarkan atau yang dipaparkan oleh guru. Nah, apa yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah peran guru dalam psikologis perkembangan. Kita dapat menyimpulkan bahwa guru bukan hanya sekedar memberikan pelajaran atau materi, namun guru dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan faktor-faktor di dalam suasana pembelajaran sehingga peserta didik dapat menangkap materi dengan lebih mudah. Nah, setelah implikasi atau penerapan, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Jadi sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, namun akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Keterbukaan, perasaan, dan masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada orang sasaran, seperti itu. Nah, jadi metode belajar yang menunjang perkembangan emosi itu antara lain adalah yang pertama, belajar dengan coba-coba. Yang kedua adalah belajar dengan cara meniru, dilanjutkan dengan belajar dengan cara mempersamakan diri atau learning by identification. Yang keempat adalah belajar melalui pengkondisian, dan yang terakhir adalah atau yang kelima adalah belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arjuna Fajri. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi peserta didik prasekolah. Nah, pada masa ini, anak menunjukkan perilaku agresif dan memberontak. Tetapi pendidik yang konsisten dapat membantu mereka menginternalisasi nilai dan melakukan proses identifikasi. Nah, anak juga di sini mulai belajar menyatakan diri dan emosinya, termasuk rasa malu, takut, sedih, bermusuhan, bersalah, dan lain-lain. Tetapi, takut yang tidak wajar ini bisa diatasi dengan memberikan rasa aman dan perlindungan oleh orang tua dan pendidik. Nah, di sini berfokus bagaimana konsistensi pendidik dan dukungan orang tua memainkan peran penting dalam membentuk kecerdasan emosional anak prasekolah. Nah, pendidik juga di sini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosional positif dan membimbing anak-anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka secara sehat. Jadi di sini pendidik dan orang tua terlibat aktif dalam mendukung perkembangan emosional mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi peserta usia didik sekolah dasar. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam penyesuaian pribadi dan sosial. Sulit mempelajari emosi anak-anak karena informasi subjektif hanya dapat diperoleh melalui introspeksi yang sangat sulit dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi peserta usia didik sekolah dasar. Emosi memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam penyesuaian pribadi dan sosial. Sulit mempelajari emosi anak-anak karena informasi subjektif hanya dapat diperoleh melalui introspeksi yang sulit dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat muda. Menurut Hurlock, 1998, pola emosi pada anak-anak meliputi takut, malu, canggung, khawatir, marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, gembira, dan kasih sayang. Selanjutnya perkembangan emosi peserta didik usia remaja pada masa SMP atau SMA. Nah, masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Nah, pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi.
Pada masa ini dipercaya merupakan masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga atau lingkungannya. Nah, emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku, seperti bingung, emosi, berkobar-kobar atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pada usia remaja, itu yang pertama perubahan fisik atau jasmani. Nah, perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami, karena tidak semuanya menguntungkan. Kemudian yang kedua, perubahan dalam hubungan dengan orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya yang sedang beranjak dewasa dengan cara apa yang dianggap baik oleh orang tua. Misal, cara yang otoriter, penerapan disiplin yang terlalu kaku, terlalu mengekang dapat menimbulkan ketegangan antara orang tua dan anak yang akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Kemudian yang kedua, perubahan hubungan dengan teman. Nah, pada awal remaja, biasanya mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama mereka. Namun, jika diteruskan pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkannya untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, perubahan dengan hubungan sekolah. Nah, menginjak remaja, mungkin mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Nah, hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan sendiri bagi remaja. Lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Nah, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kiranya masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja atau peserta didik. Next.